Sebelum berdoa meminta dunia, semoga usahaku lancar, diawali dengan zikir. Apakah ini termasuk syirik? Ya. Sebelum saya jawab, saya bertanya kembali. Apakah kalau usaha Anda lancar berarti Anda baik? Hah? Belum tentu. Kalau usaha lancar yang dimaksud manusia itu adalah dagangannya laris, jualannya laku, bisnisnya menguntungkan, apakah ini jaminan bahwa orang tersebut adalah berarti baik? Agamanya akan terjaga? Atau mungkin dengan untungnya dia yang tinggi, bisnisnya yang lancar tadi, berpotensi menjadikan dirinya terfitnah, akhirnya sibuk dengan dunia, lupa dengan agamanya. Ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Sesuatu yang masih ada kemungkinan baik dan buruknya, kenapa Anda jadikan sebagai tujuan untuk melakukan sesuatu? Kan salah yang seperti ini. Orang yang punya keyakinan bahwa dia sebagai manusia lemah, yang terbaik itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya ketika dia meminta kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya dengan usahaku lancar, saya semakin baik, imanku semakin baik, maka mudahkan untuk lancar. Tapi dengan ilmumu yang sempurna, kalau engkau mengetahui saya malah terfitnah, akhirnya sibuk, akhirnya kurang pengajianku, akhirnya mengganggu khusyukku, maka palingkan aku darinya. Ini namanya doanya hamba yang terbaik. Karena dia tidak bersandar kepada dirinya sendiri dalam memilih kebaikan, disebabkan dia tahu Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untuk dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal disitulah justru kebaikanmu, dan sebaliknya boleh jadi kamu menyukai sesuatu justru disitulah keburukanmu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ada penjelasan tentang makna ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid. Ini saya pernah bawakan di salah satu kajian di Roja TV. Itu sangat luar biasa berhubungan dengan makna ayat ini dalam hal-hal yang menyangkut usaha kita. Jadi karena tadi gambarannya manusia didominasi oleh hawa nafsunya, ya, sampai berbuat pun pertimbangannya nafsu. Contoh tadi sederhana saja, kalau kita dapati saudara kita atau teman kita usaha laris, rumahnya bertambah, ganti mobil yang baru. Waktu kita ketemu dia, kita katakan apa? Selamat, ya kan? Masya Allah, rezekinya bertambah. Tidak ada yang mengatakan sama dia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, fitnah Anda bertambah. Tidak ada kan? Mungkin teman kita ini langsung marah, diusir kita dari rumahnya. Betul kan? Padahal bertambah harta kan bertambah fitnah namanya. Harusnya kalau kita sayang sama dia, kita mengatakan, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kebaikan bagimu dengan bertambahnya hartamu. Hati-hati kamu dari fitnah harta. Karena ada hadis Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Iya kan? Sebaliknya kalau kita berjumpa dengan teman kita yang baru bangkrut usahanya, kita akan katakan sama dia apa? Sabar, ini ujian, ini ini sesuatu yang kita anggap menyedihkan. Tidak ada yang mengatakan alhamdulillah kamu bangkrut. Tidak ada. Jadi seolah-olah kurangnya harta itu kita anggap sebagai kekurangan, keburukan. Bertambahnya harta kita anggap sebagai tanda orang ini bertambah kebaikannya. Ini salah, pemikiran yang salah. Bukan dengan itu. Ya, ini tentu saja bisa bertambah harta, bisa kebaikan, iya kan? Kalau dia mensyukuri. Tapi ada kemungkinan juga bisa fitnah. Jadi sesuatu yang masih ada dua kemungkinan, tidak boleh kita seolah-olah menyikapi ini pasti baiknya. Nah, ini salah satu di antara wujud manusia itu dalam menilai pun pakai hawa nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat,
rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini, alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.